Pernah nggak sih kalian sedang merasakan kebahagiaan dalam hidup? Dikelilingi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, orang-orang yang penuh cinta. Tetapi jauh di dalam hati, kalian merasa sendiri. Merasa ada yang janggal. Seperti timbul rasa sedih tanpa alasan. Tiba-tiba perasaan menjadi gelisah. Atau bahkan perasaan menderita. Mungkin ada juga di antara kalian yang merasa dirinya paling menderita. Atau memang sedang merasakan stres dan tertekan akan suatu hal. Mengerjakan hal ini tidak fokus. Mengerjakan hal itu pun tidak fokus. Selalu saja bertanya-tanya, kenapa sih hal ini harus terjadi? Kapan penderitaan ini akan berakhir? Nah, teman-teman, pada dasarnya dalam hidup manusia dapat mengalami penderitaan. Bahkan saat hidupnya mudah sekalipun, manusia juga tetap dapat menderita. Contoh penderitaan yang dapat dilihat seperti halnya ketika kamu tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang dimiliki, atau bahkan ketika harus berdamai dengan sesuatu hal yang dibenci. Penderitaan akan terasa kian dalam ketika kamu terlalu meresapi perasaan dalam hati. Ditambah lagi keadaan lingkungan yang sunyi, sepi, sehingga membawa jiwa untuk lebih merasakan penderitaan tersebut. Jika manusia tidak dapat mengendalikan perasaan dan terbawa jauh pada penderitaan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang jauh lebih buruk dalam dirinya. Selain itu, akan berdampak pula untuk orang lain yang tentunya merugikan. Nah, kamu bayangin deh, apa yang akan terjadi jika hal ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Semua kegiatan tidak terkendali dengan baik. Mulai dari perasaan kita, kehidupan kita, bahkan fisik kita bisa saja menurun. Karena hal inilah, manusia selalu berusaha mencari tahu penyebab penderitaan dan mencari cara bagaimana sih meringankan penderitaan ini. Lagi pula, siapa yang mau merasakan penderitaan secara terus-menerus? Tidak ada yang mau, bukan? Tenang saja, ada kok caranya untuk mengatasi. Mau tahu? Namanya mindfulness. Iya, mindfulness. Mindfulness merupakan cara sederhana yang dapat mengurangi penderitaan manusia. Dengan hadirnya mindfulness, manusia juga diharapkan dapat bertransformasi menjadi pribadi yang lebih positif. Mindfulness merupakan proses psikologis inti yang dapat mengubah cara manusia menghadapi kesulitan yang tidak dapat dihindari dalam hidup. Tidak hanya untuk tantangan di kehidupan sehari-hari loh, tetapi juga untuk masalah psikologis yang parah, seperti yang diungkapkan oleh Linhan pada tahun 1993 mengenai keinginan bunuh diri. Selain itu, ada juga dari Segels, Williams, and Tisdale pada tahun 2002 yang membahas tentang depresi kronis.
dan pembahasan mengenai delusi psikotik yang diungkapkan oleh Beck and Hayes pada tahun 2002. Wah, serem banget ya. Apa jadinya jika hal itu sampai kita alami? Tidak terbayang. Mungkin untuk sekarang ini kata mindfulness masih asing di telinga kalian. Oleh karena itu, untuk lebih mudah memahaminya, secara sederhana, mindfulness atau kesadaran penuh dikembangkan untuk melatih pikiran sadar agar dapat mengontrol pikiran, memfokuskan pikiran pada kejadian saat ini, dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Mindfulness merupakan bagian dari diri manusia, yaitu kapasitas manusia untuk menjadi sadar atau fully conscious dan sepenuhnya sadar atau aware. Apa maksud dari dua hal tersebut? Fully conscious dan aware. Lalu, bagaimana cara menerapkan mindfulness di kehidupan sehari-hari? Apa mindfulness efektif meringankan stres? Bisa tidak sih dengan mindfulness membawa kita menjadi lebih fokus? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui web ini. Dan hal yang pasti adalah kalian akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, untuk itu penting sekali bagi kita memahami mengenai mindfulness, mempraktikkan dan mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui web ini, kita akan mengupas tuntas satu persatu sehingga kamu bisa mengenal mindfulness lebih jauh. Dengan begitu, kamu dapat mengendalikan fokus, menurunkan stres, menangani perasaan menderita dalam diri, hingga menghadapi permasalahan serupa namun tidak mengganggu aktivitas yang lain, tentunya dengan meningkatkan mindfulness. Tenang, penerapan mindfulness itu sangat mudah. Yuk, segera bergabung dan mengenal mindfulness lebih jauh. Feel and heal for say yes to this present moment. Self-coaching is self-care.